Hai, selamat datang di Biblians. Mungkin kita pernah berpikir atau bertanya, bisa gak Tuhan berubah pikiran? Bisa gak dia menyesal atau batal melakukan sesuatu karena berubah pikiran dan sejenisnya? Yuk kita bahas. Well, kita nggak bisa ngerti secara utuh bagaimana yang dinamakan kekal itu. Gimana sih kekekalan itu? Kita nggak bisa tahu itu secara utuh. Karena di dunia kita ini semuanya fana, semuanya sementara, fisik. Nggak ada yang kekal. Jadi kita nggak bisa mendalaminya atau mempelajarinya untuk tahu lebih dalam tentang kekekalan. Itu hanya milik Tuhan Allah. Tapi apa yang bisa kita ngerti, apa yang bisa kita lakukan adalah mencari tahu atau mencari pengertian dari apa yang dikatakan Alkitab. Sejauh mana Alkitab, firman Tuhan berbicara soal kekal atau kekekalan tadi. Pertama, Mazmur 93 ayat 2. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Kekal berarti nggak punya permulaan. Tuhan sudah ada sebelum alam semesta ada, sebelum apapun ada. Dia nggak pernah belum ada. Itulah kekal. Kedua, Daniel 7 ayat 14. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kekal itu berarti nggak punya akhir. Selalu ada, selalu berlangsung, tanpa ujung. Kemudian ketiga, Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Nah, kekal juga berarti nggak ada habis-habisnya atau nggak ada berkurangnya. Apapun yang ada dalam diri Tuhan nggak bisa habis, nggak bisa berkurang. Itulah beberapa pengertian atau definisi kekal yang Alkitab katakan tentang kekekalan Tuhan. Nah, karena Tuhan itu kekal, maka secara mutlak, secara bersamaan, dia nggak bisa berubah. Baik secara pikiran maupun kehendak. Tuhan nggak bisa berubah pikiran. Itu nggak ada pada dia. Maliaki 3 ayat 6, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dari ketiga ayat tadi maka kita melihat bahwa Tuhan Allah itu nggak berubah. Dia nggak berubah pikiran, dia nggak menyesal, dia nggak berubah kehendak, dia nggak berubah atribut, tidak berubah sifat, tidak berubah perasaan, dan sebagainya. Lagian kan berubah itu berlaku bagi pribadi atau entitas yang terbatas, yang pikirannya terbatas, maka bisa berubah. Kayak kita manusia, pikiran kita terbatas, makanya bisa berubah-ubah, bisa berubah pikiran, bisa menyesal, karena kita memiliki pikiran terbatas. Sementara Tuhan pikirannya tidak terbatas. Dia sendiri infinity, tidak terbatas. Gak seperti kita yang finite atau terbatas. Gimana dengan kisah air bah? Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Gimana dengan Keluaran 32 ayat 14? Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Dan Yunus 3 ayat 4, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Gimana dengan semua kisah tadi, contoh-contoh tadi, di mana Allah menyesal dan berubah pikiran dan batal melakukan apa yang sudah dikatakannya? Gimana dengan kisah itu? Bukankah ini membuktikan Tuhan Allah itu bisa berubah? Well, pertama kita harus paham bahwa tulisan Alkitab ditulis dengan bahasa manusia, sehingga banyak kisah yang menunjukkan pribadi, perasaan, kehendak, sifat, dan tindakan Tuhan menggunakan ungkapan manusia yang terbatas. Kosakata dan ungkapan manusia nggak akan sanggup menggambarkan keagungan Tuhan dengan sempurna. Inilah yang disebut anthropomorphisme atau anthropopatisme, di mana bahasa manusia yang terbatas dipakai untuk menggambarkan Tuhan yang besar tanpa batas. Jadi ketika kita melihat Kejadian 6 ayat 6, Tuhan itu amat sedih karena dosa manusia. Dan ungkapan manusia yang paling tepat untuk menggambarkan kesedihan yang teramat pilu adalah menyesal. Ini sama seperti seorang anak kecil yang mencoba menceritakan tentang papanya ke temannya.
Anak ini selalu nangis kalau mau susu. Lalu satu hari dia melihat papanya juga menangis kayak dia, menangis sangat sedih gitu. Lalu di hari lain dia bercerita tentang papanya itu ke temannya. Dia bilang, papaku kemarin nangis-nangis, pasti itu dia mau susu, tapi gak dikasih juga susunya sama dia, makanya dia nangis terus. Nah, itulah cerita anak itu kepada temannya tentang papanya. Dia menceritakan papanya dengan bahasanya, ungkapan yang terbatas, dan pemahamannya yang terbatas. Dia kira kalau orang nangis itu hanya karena mau susu, karena dia begitu. Makanya dia yang dia mengerti, papanya nangis karena mau susu juga. Begitulah kita dengan Tuhan. Kita mencoba menceritakan Tuhan yang sangat besar, yang tidak terbatas, dengan bahasa dan pemahaman pikiran kita yang terbatas ini. Maka gak heran ada beberapa kosakata yang kayaknya rancu untuk dipakai ke Tuhan. Tapi itulah kosakata yang kita miliki. Kita terbatas, gak bisa menggambarkan Tuhan secara utuh dengan kosakata kita. Jawaban kedua, Tuhan itu kekal. Udah kita bahas tadi. Dia nggak terbatas oleh waktu, sedangkan kita terbatas oleh waktu. Jadi apa yang kita lihat berubah, bukanlah berubah bagi Tuhan. Lagian bukan perubahan namanya kalau hal itu sudah diketahui sejak awal oleh pribadi atau entitas tersebut. Semisal analogi lagi, kalau kita punya anak yang masih balita, lalu kita lihat dia megang pisau, pasti pisau itu langsung kita ambil, dan kita melarang dia megang pisau. Kita larang dia, jangan lagi pegang ini ya, berbahaya, dan sebagainya. Lalu saat anak itu mulai bertumbuh, mungkin usia 10 tahun, kita mulai memberinya pisau, mengizinkannya megang pisau, sambil mengajarinya bagaimana menggunakan pisau ini dengan baik dan benar, apa fungsi pisau ini, dan sebagainya. Nah, mungkin di pandangan anak itu, di pikiran anak itu, loh, kok papaku berubah ya? Dulu gak boleh pegang pisau, kok sekarang malah dikasih, malah diajarin, dan yang lain. Mungkin bisa jadi itu di pikiran anak itu. Anak itu melihat papanya berubah. Tapi apakah memang papanya itu atau kita yang berubah? Sama sekali enggak. Karena kita udah tahu bahwa pas masih balita, anak kita atau adik kita itu gak boleh pegang pisau. Tapi saat usia 10 tahun, kita sudah tahu bahwa kita akan mengajarkan dia cara memakai pisau, fungsi pisau yang benar apa. Itu udah ada di pikiran kita jauh sebelum anak itu bertumbuh besar. Jadi apa yang terjadi pada anak itu di usia 10 tahun, yaitu dia boleh pegang pisau, itu sudah ada di kehendak kita. Bahkan saat dia masih balita, saat dia masih kita larang pegang pisau itu. Jadi nggak ada yang berubah di situ. Kita nggak berubah di situ. Mungkin anak itu berpikir, loh, kok papa pelin-pelan ya, kok dia berubah pikiran dan sebagainya. Karena dia nggak tahu pikiran atau kehendak papanya sejak awal dulu, sejak dia masih kecil itu. Itulah kenapa dia melihat berubah. Tapi sebenarnya nggak pelin-pelan, nggak berubah pikiran, nggak ada yang berubah di situ. Itulah kehendak yang sudah dimiliki atau diketahui jauh sebelum terjadi. Nah, begitulah kita dengan Tuhan. Kita melihat Tuhan berubah pikiran saat dia nggak jadi memusnahkan Niniwe. Padahal enggak, itu semua sudah ada dalam kehendak Tuhan. Niniwe akan dibinasakan dalam 40 hari ke depan apabila mereka tetap jahat. Tapi setelah mendengar berita dari Yunus, mereka bertobat dan Tuhan enggak memusnahkannya. Karena itu sudah ada dalam kehendak tak terbatasnya Tuhan. Saat Niniwe berbalik kepada Tuhan, maka itu nggak akan dimusnahkan. Dan justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Tuhan nggak berubah. Dia akan menghukum mereka yang jahat dan mengampuni yang bertobat. Itu sudah sifat Tuhan, dan dia nggak mengubah sifat itu. Dan sifat itu nggak berubah. Justru kalau dia tetap memusnahkan Niniwe yang padahal udah bertobat, disitulah baru Tuhan benar-benar berubah, pelin-pelan, nggak konsisten. Jadi sama seperti anak tadi, mungkin kita melihat Tuhan berubah pikiran, berubah tindakan dan sebagainya. Tapi padahal enggak. Itu hanya karena kita enggak punya perspektif Tuhan. Kita enggak tahu kehendak pikiran Tuhan sedari awal. Sama seperti anak tadi dan papanya itu soal pisau tadi. Itu aja yang mau bahas di video kali ini. Kalau ada yang mau komen, bertanya, feel free to komen di kolom komentar di bawah ini. Dan seperti biasa, bye.